Teman-teman, seringkali kita mengharapkan viewer dan jam tayang di channel YouTube kita itu meningkat dengan pesat. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dari mana sebetulnya sih sumber viewer ataupun sumber jam tayang dari channel YouTube kita. Nah, kalau kita lihat di YouTube Studio itu banyak sekali teman-teman. Nah, cara lihatnya seperti apa dan dari mana sumber viewer kita ikuti setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don Gitio. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dari mana sumbernya viewer YouTube kita atau dari mana sumber datangnya jam tayang kita. Itu harus kita identifikasi, artinya kita akan tahu di mana kekuatan channel YouTube kita. Nah, kalau teman-teman masuk ke YouTube Studio, viewer YouTube kita itu berasal dari satu, penelusuran YouTube. Kedua, dari rekomendasi video. Ketiga, dari halaman channel. Keempat, dari fitur YouTube lainnya. Selanjutnya, ada yang dari langsung atau tidak ketahui. Ada dari notifikasi, ada dari eksternal, ada dari layar akhir, ada dari playlist, ada dari halaman hashtag. Nah, banyak teman-teman. Nah, dari sumber viewer itu saya akan membahas terkait satu, yaitu sebetulnya channel yang bagus itu adalah channel yang sering muncul di layar YouTube. Apakah munculnya itu di layar utama waktu pertama kali kita buka video atau di layar selanjutnya atau tonton selanjutnya. Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan teman-teman, sama-sama ada dua komputer dipakai oleh orang lain, ya. Nah, orang lain, dua komputer tadi yang dipakai orang lain, orang yang berbeda tadi, itu sama-sama mengetikkan kata kunci. Jadi ngetik tanda kunci itu kata-katanya sama persis, ya, kata-katanya sama. Apakah hasilnya sama? Belum tentu teman-teman. Kadang-kadang komputer A hasilnya apa, komputer B hasilnya apa. Itu dengan channel yang berbeda. Nah, apa sebetulnya yang menentukan apakah ketika orang menuliskan kata kunci terhadap video-video itu, mungkin video kita tidak muncul atau muncul. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah yang pertama teman-teman. Jadi kita harus perhatikan bahwa judul, teks, dan deskripsi itu apakah ada kata kunci yang spesifik atau tidak, ada keywordnya yang spesifik atau tidak. Nah, ketika ada komposisi antara judul, teks, dan deskripsi, itu kata kuncinya matching, ada kata kunci yang di antara tiga-tiganya itu akan memudahkan ketika ada pencarian, akan muncul di beranda, ya, judul, teks, dan deskripsi. Ini yang pertama, itu yang memudahkan video kita itu direkomendasikan YouTube untuk muncul di beranda atau tidak. Nah, yang kedua adalah kita harus memperhatikan interaksi video kita, interaksi channel kita. Seberapa puas penonton terhadap video kita. Nah, artinya kalau mereka puas nonton video kita, nontonnya adalah full durasi. Ketika banyak yang nonton secara full durasi video kita, maka interaksi terbangun. Dengan demikian, maka video kita akan semakin sering muncul di beranda YouTube atau di halaman tonton selanjutnya, atau di dalam pencarian ketika orang-orang mencari kata kunci yang dimaksud, ya. Jadi interaksi itu sangat penting sekali. Interaksi sangat penting sekali. Itu artinya seberapa puas penonton nonton video kita ditandai dengan berapa persen video kita ditonton. Kalau ditontonnya kita di atas 75%, artinya itu adalah rekomendasi terhadap channel kita atau video kita itu kuat, bagus. Apalagi yang menentukan, ya, apalagi yang menentukan kapan video kita muncul di beranda maupun di halaman tonton selanjutnya, yaitu adalah ya tadi, kepuasan penonton. Semakin banyak penonton puas dengan klik tanda jempol contohnya, itu akan juga memberikan rekomendasi lebih banyak lagi terhadap channel kita, ya. Itu akan memberikan rekomendasi,
sehingga channel kita sering muncul di beranda maupun di halaman tonton selanjutnya atau di halaman pencarian. Itu yang menentukan channel kita view-nya akan meningkat atau tidak. Apalagi yang menentukan? Tentunya kualitas konten. Kalau konten kita kualitasnya bagus dan memang itu yang dibutuhkan orang, memang itu yang dibutuhkan penonton, maka video kita akan sering muncul juga. Karena begitu orang nyari, mereka merasa kualitas kita oke, kualitas video kita menjawab pertanyaan mereka, menjawab kebutuhan mereka. Nah, apalagi teman-teman? Coba teman-teman tebak apalagi yang menentukan video kita sering muncul di beranda atau di naik video. Nah, tentunya kredibilitas channel, ya. Kredibilitas channel. Jadi ketika kita menyebutkan video kita ini adalah membahas masalah A, ya A itu dibahas dengan detail. Contohnya video kita membahas masalah Vespa. Nah, Vespa itu dibahas secara detail di video itu. Tentang Vespa itu dibahas secara detail. Nah, itu akhirnya kredibel. Ketika kita mengatakan channel kita isinya Vespa, orang merasa puas di sana, itu kredibilitas channel kita itu bagus. Kredibilitas channel kita bagus. Akhirnya karena semakin orang banyak yang puas, artinya channel kita semakin sering ditonton orang, video kita semakin ditonton oleh orang, akhirnya kredibilitasnya meningkat. Apalagi teman-teman, nah, selain itu juga kepercayaan publik. Apakah publik percaya dengan channel kita? Semakin publik lebih percaya dengan channel kita, artinya para penggemar di channel kita semakin banyak. Semakin banyaknya penggemar, akhirnya video kita akan semakin banyak juga direkomendasikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong banyaknya viewer terhadap channel kita atau banyaknya jam tayang di channel kita itu karena adanya penelusuran dan rekomendasi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami teman-teman, bisa dipahami apa yang saya sampaikan tadi. Nah, apabila teman-teman belum puas terhadap ini, silahkan di cross check, di compare di bantuan YouTube, ya. Apa yang saya sampaikan tadi silahkan di cross check di bantuan YouTube. Nah, mudah-mudahan menjawab informasi ini menjawab bagaimana caranya meningkatkan viewer kita sehingga kita dengan bisa mengidentifikasi sumber viewer tadi, sumber jam tayang tadi akan meningkatkan kualitas channel kita. Nah, namun bila teman-teman tidak setuju, tidak sepakat, silahkan komen apa saja di channel ini ya, komen apa saja. Nah, namun bila teman-teman puas, silahkan juga berikan tanda jempolnya dan jangan lupa tinggalkan jejaknya, yaitu subrek ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.